Contoh organisasi sektor publik di Pangkal Pinang yang saya ambil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil. Dalam beberapa tahun terakhir, Dukcapil Kota Pangkal Pinang telah mengalami perubahan signifikan, terutama dalam hal digitalisasi layanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan beberapa perubahan yang dapat diamati meliputi: 1. Implementasi sistem pelayanan online. 2. Penggunaan tanda tangan elektronik. 3. Peningkatan infrastruktur dan teknologi. 4. Pelatihan dan pengembangan sumber daya Indonesia. 5. Kerjasama dengan pihak lain. 6. Sosialisasi dengan edukasi kepada masyarakat. 7. Peningkatan ruang pelayanan. Dan pertanyaan pertama, mengapa organisasi tersebut perlu melakukan perubahan, dan faktor-faktor pendorongnya adalah: 1. Adanya tuntutan dan harapan masyarakat yang meningkat. 2. Pengembangan teknologi informasi. 3. Adanya regulasi dan kebijakan pemerintah pusat. Yang 4. Kebutuhan efisiensi anggaran. 5. Peningkatan kualitas data kependudukan. 6. Persaingan dengan daerah lain. Faktor-faktor yang mendorong perubahan: 1. Kepemimpinan yang visioner. 2. Adanya tim penggerak perubahan. 3. Ketersediaan sumber daya. 4. Kemitraan dan kolaborasi. Yang 5. Tekanan eksternal. Yang 6. Kesadaran akan masyarakat manfaat perubahan. Pertanyaan kedua, model diagnosis yang cocok digunakan pada Dukcapil Kota Pangkal Pinang sebagai dasar yang untuk melakukan perubahan adalah model 7S McKinsey. Model 7S McKinsey adalah alat diagnosis organisasi yang melihat 7 elemen internal utama yang perlu selesai agar organisasi efektif. Ketujuh elemen tersebut dikategorikan menjadi elemen keras, struktur, strategi, sistem, dan elemen lunak, dan nilai-nilai bersama keterampilan dan staf gaya. Komprehensif adalah model ini mempertimbangkan berbagai aspek organisasi. Interdependensi, model ini menekankan bahwa ketujuh elemen saling terkait dan perubahan pada satu elemen akan mempengaruhi elemen lainnya. Fleksibel, model ini dapat ditetapkan kepada berbagai jenis organisasi dan dalam berbagai konteks perubahan. Fokus pada keselarasan, tujuan utama model ini adalah untuk mencapai keselarasan dan 7 elemen. Dan penerapan model 7 McKinsey pada Dukcapil: menganalisis strategi Dukcapil dalam meningkatkan pelayanan melalui digitalisasi, mengevaluasi struktur organisasi yang ada, menganalisis sistem dan produser yang ada, memahami nilai inti organisasi dan bagaimana nilai-nilainya mendukung atau menghambat perubahan, mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki pegawai saat ini, menganalisis jumlah, jenis, dan kompetensi staf yang ada, mengevaluasi gaya pemimpinan dan budaya organisasi. Untuk pertanyaan ketiga, model pengolahan perubahan yang paling cocok digunakan di Dukcapil Kota Pangkal Pinang adalah model 8 langkah kloter. Karena: 1. Menciptakan masa mendesak. 2. Membentuk koalisi yang kuat. 3. Mengembangkan visi dan strategi. 4. Mengkomunikasikan visi dan perubahan. 5. Memberdayakan aksi yang luas. 6. Menghasilkan kemenangan jangka pendek. 7. Mempertahankan momentum dan mempercepat perubahan. 8. Melembagakan perubahan baru. Dan keunggulan model kloter untuk Dukcapil adalah terstruktur dan sistematis, fokus dan aspek manusia, membangun momentum, mengatasi resistensi, melambangkan perubahan. Dengan menerapkan model 8 langkah kloter, Dukcapil Kota Pangkal Pinang dapat mengelola proses digitalisasi layanan secara efektif, mengatasi potensi hambatan, dan memastikan keberlanjutan perubahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.